kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya jika sinyal di Jenggawah kurang mengenakkan, kurang membuat nyaman. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 tim, 4 sekawan. Di antaranya yaitu yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, nama saya Guntur Bayu Wisono. Kemudian yang kedua ada Ibu Indri, Ibu Ratna, Ibu Ratna sebagai presentator yang bertugas untuk presentasi di sini. Kemudian ada Bapak Nur Jam'i sebagai penanya dan penjawab juga. Tapi kita akan berkolaborasi untuk memberikan jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan atau dilontarkan oleh teman-teman dari kelompok lain. Kemudian di sini Ibu Ratih, mungkin Ibu Ratih di sini ada gangguan sinyal dari tadi. Sempat WA ke saya juga bahwa ada gangguan sinyal. Bu Ratih di sini posisinya sebagai notulen. Baik, sebelum kita memulai presentasi dari kelompok 3 ini, nanti dipersilakan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan 2 tanggapan, 2 pertanyaan kepada kelompok kami, kelompok 3, terkait dengan sumber daya, aset sumber daya yang akan kami paparkan, yang akan dipaparkan oleh Ibu Ratna Indayani. Kemudian ada satu sekali kesempatan untuk memberikan penguatan. Silakan nanti kepada kelompok lain memberikan penguatan pada kami atas apa yang akan kami presentasikan pada hari ini. Baik, untuk acara yang pertama atau untuk kegiatan yang pertama kali ini, silakan kami persilakan kepada Ibu Ratna untuk mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan dan kami buat kemarin. Monggo dipersilakan Ibu Ratna. Baik, terima kasih kepada Bapak Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 3, yaitu tentang aset sumber daya Sekolah Merdeka. Ini kami pakai nama Sekolah Merdeka. Izin share screen. Apakah bisa terlihat share screen saya, Bapak Ibu? Kelihatan, Mbak. Tidak kelihatan, Bu. Ya, sudah dibesarkan, Mbak. Dibesarkan? Kurang besar? Kurang besar? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Baik, saya akan memulai presentasi kelompok 3, aset sumber daya di Sekolah Merdeka. Aset atau modal biotik dan abiotik ini diperoleh sesuai dengan kondisi lingkungan, sehingga tujuannya adalah kita nanti dapat mampu untuk membuat perencanaan dan tindak lanjut untuk menciptakan sekolah yang kita impikan. Ada 7 aset yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu modal manusia, atau aset manusia. Nah, di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah aset guru. Guru di Sekolah Merdeka ini sudah profesional dan memiliki kualifikasi S1 linier dengan mapel yang diampu, yaitu sebanyak 30 guru. Ada 3 guru yang belum linier karena memang belum ada kualifikasi lulusannya, seperti guru prakarya, kemudian guru bahasa daerah, dan
guru prakarya dan guru bahasa daerah, ada 3 orang. Nah, karena memang belum ada kualifikasi lulusan sesuai dengan mapel tersebut. Kemudian kualifikasi dari jumlah guru, ada PNS sebanyak 20 orang, P3K ada 2 orang, dan GTT 11 orang. Memang untuk kualifikasi guru ini banyak guru yang sudah pensiun dan belum ada pengangkatan atau penerjunan kembali PNS gitu ya, jatah PNS untuk sekolah merdeka. Kemudian dari 20 orang guru PNS ada 19 orang yang sudah bersertifikasi dan 1 orang yang terdiri 19 orang PNS yang sudah sertifikasi dan 1 orang GTT yang sudah sertifikasi. Jadi ada 1 orang PNS yang belum tersertifikasi. Kemudian aset dari guru yang lain yaitu ada 4 guru yang menjabat sebagai ketua kegiatan MGMP, berarti guru tersebut sudah dipercaya untuk memimpin suatu komunitas. Kemudian dari segi prestasi ada 1 guru yang meraih gelar sebagai guru inspiratif versi dari Acer Smart School tahun 2021. Harapannya adalah dengan kondisi aset guru yang telah memiliki kualifikasi linier, kemudian jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik, ini diharapkan bisa digunakan menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian aset atau modal manusia yang kedua yaitu murid. Jumlah siswa 701 siswa dengan berbagai potensi baik akademik maupun non-akademik. Kemudian dari segi murid ini ada ekstra unggulan di Sekolah Merdeka yaitu adanya kelas tahfidz, karena kelas tahfidz ini bisa ke depannya selain berguna bagi dunia juga berguna bagi akhirat, dan kelas tahfidz ini di mana-mana itu bisa digunakan sebagai jalur masuk ke SMA yang diinginkan gitu. Kemudian beberapa siswa berprestasi ini yang terbaru, ada 1 siswa peraih medali perunggu di Olipa tingkat kabupaten tahun 2022, 1 siswa peraih juara 1 PMR tingkat nasional tahun 2021, kemudian ada yang meraih juara 1 pembuatan komik digital tingkat nasional tahun 2021, kemudian kejuaraan wushu di berbagai kategori. Ini juara 1 tingkat nasional dan kejuaraan tenis lapangan. Jadi juga ada 1 siswa yang meraih kejuaraan tenis lapangan tingkat nasional. Kemudian dari segi orang tua dan komite. Orang tua dan komite selalu mendukung program sekolah, terutama yang pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan orang tua ini tergabung dalam sebuah komunitas yang dinamakan Paguyuban. Dan Paguyuban ini aktif dalam mendukung program-program sekolah. Keterlibatan secara langsung orang tua siswa dalam pelaksanaan sekolah ini salah satu contohnya adalah dengan program One Man One Plan. Ini orang tua juga berkontribusi untuk menyumbangkan tanaman-tanaman di kelas masing-masing. Kemudian ada juga pengadaan pojok baca di setiap kelas. Ini juga andil atau campur tangan dari orang tua, terutama dalam hal pembiayaan, jadi di kelas masing-masing. Kemudian dari tenaga kependidikan, adanya staf tata usaha, kepala perpustakaan yang sudah memiliki lisensi, kepala laboratorium yang juga sudah memiliki lisensi, ada operator sekolah, beberapa operator di sini, Dapodi, BOS, dan operator dalam teknologi pembelajaran juga ada. Kemudian di bidang sarana dan prasarana, kesiswaan, bidang kesenian dan kebersihan, itu tenaga kependidikannya. Berikutnya modal manusia atau aset manusianya yaitu kepala sekolah. Kualifikasi kepala sekolah sudah S2. Kepala sekolah juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi tingkat nasional. Kemudian tim penilai angka kredit, kepala sekolah mendapatkan gelar atau award menjadi kepala sekolah inspiratif.
organisasi Aser Smart School menjadi kepala sekolah semua program sekolah. Masyarakat di sini adalah adanya kekurangan ya. Jadi dari aspek masyarakat ini memiliki tingkat kepedulian atau kesadaran yang terhadap sekolah yang minim. Jadi belum maksimal di modal atau aset masyarakat sekitar. Berikutnya yang kedua yaitu modal sosial yang sudah yang dimiliki oleh sekolah Merdeka adalah yang pertama bekerja sama dengan beberapa lembaga bimbingan belajar seperti SSD, Delta untuk persiapan ujian misalkan atau adanya tes gaya belajar siswa. Nah, itu juga difasilitasi oleh beberapa lembaga bimbingan belajar. Kemudian adanya kerjasama dengan e-commerce seperti Jempol dalam pengadaan sistem manajemen informasi dan teknologi pembelajaran. Kemudian modal sosial ini ditunjang juga bentuk dari modal sosial yang lain adalah bekerjasama dengan rumah sakit paru untuk fasilitas kesehatan baik guru maupun siswa atau warga sekolah. Kemudian adanya MGMP sebagai forum berbagi untuk meningkatkan kompetensi guru. Kegiatan parenting yang rutin dilaksanakan yang melibatkan orang tua, kemudian bisa terkadang juga melibatkan pihak luar seperti motivator untuk memotivasi orang tua atau psikolog anak, ini juga pernah didatangkan. Dan kegiatan parenting ini sangat membantu peran dari guru terhadap anak-anak. Yang ketiga yaitu modal fisik. Modal fisik di sini berupa sarana prasarana. Yang pertama ada ruang kelas 7 ada 7 ruang, kelas 8 ada 8 ruang, kelas 9 ada 7 ruang. Jadi total ada 22 ruang belajar rombel. Kemudian ada laboratorium IPA yang cukup lengkap, peralatan laboratoriumnya. Kemudian adanya laboratorium bahasa, laboratorium komputer, ada 2 ruang. Kemudian aula untuk meeting, lapangan untuk upacara dan kegiatan olahraga, adanya ruang kepala sekolah, ruang kurikulum dan kesiswaan, kemudian ada ruang BK, PU, UKS, musola siswa dan musola guru, ruang koperasi, ruang kantin, ada toilet guru, toilet kepala sekolah yang terpisah dari toilet guru, kemudian ada toilet siswa yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, kemudian ada ruang-ruang organisasi seperti ruang OSIS, MR, Pramuka, Paskibra. Kemudian ada taktik room, karena memang tadi sudah dijelaskan bahwa ada ekstra unggulan yaitu ekstra taktik. Kemudian adanya sumber air yang sangat memadai, jaringan WiFi dengan kecepatan 1 Mbps yang tersebar di seluruh ruangan. Kemudian berikutnya yaitu tentang modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam ini yang keempat, udara masih bersih walau berada di tengah kota, karena walaupun sekolahnya kecil tapi banyak tumbuhan karena ada program One Man One Plant di sekolah Merdeka. Kemudian adanya kebun kecil di belakang laboratorium IPA, kemudian sekolah bersih, adanya taman sekolah, kemudian letak geografis yang sangat strategis, pusat kota, dekat dengan kantor pemerintahan, dekat dengan sarana kesehatan, kemudian dekat juga dengan kantor dinas pendidikan. Jadi untuk koordinasi sangat mudah aksesnya. Kemudian modal yang kelima yaitu modal finansial, sebagian besar berasal dari dana BOS. Ada juga dari koperasi sekolah, kantin sekolah, karena ini sifatnya sebelum pandemi. Setelah pandemi ini kantin masih belum beroperasi. Kemudian adanya paguyuban dari orang tua yang pengelolaannya diserahkan kepada orang tua. Yang keenam ada modal politik. Nah, ini kami kemarin agak kesulitan nih, modal politik itu wujudnya seperti apa begitu. Jadi di sini kami memaparkan adanya organisasi di Sekolah Merdeka
yaitu OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah, dan adanya MPK, Musyawarah Perwakilan Kelas. Mungkin nanti dari teman-teman bisa menambahkan sebagai masukan kepada kelompok kami. Dan yang ketujuh ada modal agama dan budaya. Dalam modal agama dan budaya ini, Sekolah Merdeka bekerja sama dengan Jamaah Sholawat Al-Ghafilin dalam melaksanakan istighosa, biasanya 1 tahun sekali rutin. Kemudian dekat dengan lembaga keagamaan seperti Pondok Darussalam. Jadi ada beberapa murid yang mondok, tapi sekolahnya di Sekolah Merdeka. Kemudian adanya tokoh agama, yaitu guru agama sebagai tokoh agama. Adanya perayaan hari besar keagamaan, ini biasanya dilakukan untuk yang mayoritas, yaitu Muslim. Kemudian adanya budaya berbagi. Contohnya adalah pada kegiatan Jumat berbagi. Tujuannya adalah mengikutsertakan siswa untuk mengikuti kegiatan sosial. Jadi menumbuhkan rasa empati. Kemudian dari segi budaya adanya kegiatan jam session. Kalau misalkan di musik jazz itu ada jam session begitu. Jadi ini kami terinspirasi dari sana. Kemudian dengan jam ini kepanjangan dari Jawa Madura Session. Nah, kegiatannya adalah ada kesenian patrol yang mengiringi lagu-lagu daerah yang dinyanyikan oleh murid. Gitu. Demikian 7 modal dari sekolah, pemaparan 7 modal dari Sekolah Merdeka. Mari kita bersiap-siap untuk mewujudkan sekolah impian. Demikian pemaparan dari kelompok 3. Berikutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ratna Indayani. Pemaparan yang sangat luar biasa sudah diberikan oleh Ibu Ratna, yang sebetulnya adalah Ibu Ratna masih belum di mute. Oke, terima kasih. Di mana Sekolah Merdeka ini sebetulnya adalah penampakan dari SMP Negeri 4 Jember, bapak-bapak dan ibu-ibu di kelompok lain. Namun Ibu Ratna tidak ingin memunculkan nama SMP 4 Jember dan merubah nama sekolah ini menjadi Sekolah Merdeka. Nah, seperti itu. Tapi sebetulnya secara realita, secara real, ini adalah penampakan dari SMP Negeri 4 Jember. Nah, luar biasa sekali. Baik, kami persilakan kepada dua kelompok untuk masuk ke dalam sesi pertanyaan untuk kali ini. Silakan, dari kelompok mana dulu ini? Dipersilakan, monggo. Monggo, dari kelompok 1 atau kelompok 2? Itu Pak Nanang Resen, Pak Guntur. Oh, nggak kelihatan di handphone. Oh. Oke, monggo Pak Nanang. Aduh. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya dari kelompok 3. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan. Saya sangat kagum dengan SMP 4 Jember itu, saya sangat kagum. Waktu loka berapa tuh ya? Waktu di hotel dekatnya GOR itu saya sempat ngobrol sharing santai dengan kepala sekolah waktu mendampingi Bu Ratna. Saya sempat sharing. Beliaunya sangat humble dalam ini. Saya sangat terkesan dengan kepala sekolah SMP 4 karena saya rasa beliau itu orangnya sangat kreatif sekali. Dari ngobrol-ngobrol santai, saya banyak sekali menimba ilmu dari beliau yang istilahnya mungkin bisa diterapkan di tempat kami. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan
Yang pertama yaitu ini bagaimana cara dari sekolah, ini khususnya SMP 4 ya, untuk menggerakkan seluruh guru ya, yang tahu di mana guru itu di SMP 4 tadi disampaikan itu ada yang PNS, ada P3K, ada yang honorer. Tentunya kan dari segi emosi, dari segi namanya juga manusia ya, ada yang sifat manusia, ada yang iri ya. Nah, itu supaya meminimalisir sifat-sifat seperti itu, supaya mau bekerja sama untuk mewujudkan semangat mengajar, semangat memajukan sekolah dengan visi misi yang telah dicanangkan oleh sekolah itu bagaimana. Mungkin ini juga buat saya merefleksikan untuk saya terapkan mungkin di tempat kami. Yang kedua, di sini saya sangat luar biasa melihat SMP 4 waktu pendampingan, waktu kegiatan dengan PP. Saya di SMP 4 itu melihat meskipun sekolahnya ya lokalnya kecil, itu ruangannya sudah tertata rapi. Nah, di sini tadi disampaikan itu ada siswa, mempunyai siswa 701 siswa, di mana 701 siswa itu sangat luar biasa, banyak sekali. Dan saya lihat lapangannya itu kan ini ya, boleh dibilang untuk ukuran 701 siswa itu lapangannya tidak sebesar ini ya, lapangan untuk anak-anak ya. Kalau saya melihat kan kebetulan saya di SD, kalau di SD itu anak-anak yang senang itu main lari-lari, main basket, main sembarang, yang penting wis bergerak lah ya. Nah, bagaimana ini dengan lokal yang kecil, lapangan yang kecil, istilahnya itu memenuhi kebutuhan 700 siswa ini. Mungkin beda ya dengan SD ya. Kalau SD kan suka lari kemana-mana gitu. Nah, betengan, yang gerobak sodor, yang kayak bola, basket, nah gitu-gitu. Nah, bagaimana ini supaya memenuhi kebutuhan anak-anak 701 ini dengan lapangan seperti itu. Nah, itu. Mungkin itu dulu yang ingin saya diskusikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Pak Nanang memang miring ya videonya. Videonya kok miring kayak Spiderman, Pak. Oh. Nah. Iya. Oh iya, Pak. Oh, iya. HP-nya baru di. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Iku mawon. Saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Power Nanang. Rangers. Itu kayak Spiderman. Baik, luar biasa sekali dari Pak Nanang, apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan barusan setelah mendengarkan atau menyimak pemaparan dari Bu Ratna. Saya masih ini dari Bapak fasilitator. Saya beruntung sekali mendapatkan fasilitator kayak Bapak Sunawan nih di sini. Udah rumahnya di Jember, terus sangat familiar sekali gitu, sangat luar biasa. Suka Spiderman gitu ya. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Bisa saya ulang lagi dari Pak Nanang barusan, yaitu yang ingin ditanyakan kepada Ibu Ratna setelah melakukan presentasi tadi, di mana Pak Nanang setelah berada di SMP 4 Jember pada saat itu merasa kagum. Setelah itu bagaimana cara untuk menggerakkan seluruh guru dan adanya gerakan seluruh guru, khususnya banyak kualifikasi guru di situ. Seperti itu Pak Nanang ya. Bisa kami rangkum di notulen kami seperti itu nggih. Baik, untuk apa langsung dijawab atau menunggu langsung ada pertanyaan selanjutnya Ibu Ratna atau Pak Nurjami? Langsung pertanyaan selanjutnya aja nggih. Monggo dari kelompok selanjutnya, kelompok 2 nih. Jika belum ada, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, monggo Pak Nurjami atau Ibu Ratna sendiri langsung menanggapi apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Nar. Iya, ya, gimana Pak? Kayaknya ya ini yang punya
Oh, masih ada. Lembaga ini lebih kompeten menjawab. Oh, ini. gitu ya. Oh, siap. Siap Pak Nur Jamil. Oke, monggo, Bro. Nah itu ada Bu Tuti mau tanya gimana? Bu Tuti Oke. dulu atau Bu Oh, ya. Boleh, Ya, Bu Titi. pertanyaan aja dulu. Oke. Semuanya Iya. ditampung. Monggo. Mohon maaf, Monggo, nggak Bu Tuti. kelihatan di sini. Saya pakai handphone. Nggak apa-apa Pak. Maaf tuh, Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, tadi kan ini ada 7 aset nggih yang diidentifikasi sebagai kekuatan nggih tadi ya. Macam-macamnya yang sudah dibacakan Bu Ratna. Pertanyaan saya dari ketujuh aset itu apakah ada aset yang paling berpengaruh dalam untuk mengembangkan sekolah atau program-program sekolah? Kalau memang ada, kenapa gitu nggih? Kalau memang tidak ada nggih, monggo dijelaskan juga. Demikian pertanyaannya singkat nggih. Semoga cukup jelas. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Tuti. Pertanyaan yang singkat tapi membutuhkan pemaparan yang panjang banget ini kayaknya. Beratnya siap-siap nih. Tapi menarik. Alhamdulillah kita berada di ruang ini. Baik, langsung ke Ibu Ratna, informasi dari Pak Nur Jamil pada yang Bau Rekso. Oke, monggo Bu Ratna. Terima kasih Pak Guntur. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Nanang. Mungkin nanti yang dari Bu Tuti bisa Pak Nur Jamil. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Nanang, bagaimana cara sekolah untuk menggerakkan semua guru, baik dari PNS, GTT maupun staf TU begitu ya, dan sehingga mereka mau bekerja sama untuk mewujudkan program-program sekolah. Sebetulnya begini Bapak, tantangannya itu sama saja. Kebetulan saya kan baru 2017 dan di situ Bapak Heru itu sudah menjabat sebagai kepala sekolah. Dan dari ceritanya teman-teman, Pak Heru itu kan kepala sekolah saya itu dulu sebagai guru di situ, akhirnya jadi kepala sekolah di sana. Tantangannya juga besar karena mula-mula dari teman menjadi pimpinan gitu. Ada memang beberapa teman itu yang bisa merubah seperti itu. Artinya, oh ini sekarang yang saya hadapi adalah kepala sekolah. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menyepelekan. Jadi sebetulnya memang lika-likunya itu juga berat gitu. Tapi kenapa kok bisa membuat teman-teman itu kompak gitu? Sebetulnya kalau saya lihat SMP 4 Jember, ketika ada suatu program meluncur gitu ya, apalagi suatu perubahan atau program baru, itu sama saja tantangannya, berat. Jadi untuk menggerakkan teman-teman itu juga sebetulnya butuh tenaga yang ekstra. Artinya begini, karakteristik dari teman-teman di SMP Negeri 4 Jember, mereka itu walaupun gerundel tapi tetap dilaksanakan gitu. Itu yang bisa saya tangkap. Akhirnya ya programnya jalan, dan ketika sudah berjalan dan mereka terbiasa, nah jadi sudah mulai nggak ada tuh gerundelannya. Jadi memang perlu adaptasi. Jadi memang kelebihannya mungkin di situ ya, walaupun dengan berat hati, tapi mereka itu mau menjalankan program yang ada di sekolah gitu. Bagaimana cara untuk merangkul dari semua itu? Yang saya tangkap dari Bapak Heru itu, beliau itu bagus di komunikasi sebetulnya, karena mungkin dulu menjadi teman, sekarang menjadi pimpinan. Jadi sudah tahu karakter masing-masing. Jadi untuk biasanya itu begini, jika untuk ide atau pendapat itu biasanya yang senior yang diajak bicara terlebih dahulu. Nah, pelaksananya baru yang muda-muda, itu biasanya. Jadi misalkan ide, kita punya ide begini begitu ya, itu pasti dikonsultasikan di forum, di mana di situ yang beride, oh bagaimana seharusnya begini, itu yang senior biasanya. Nah, kalau yang GTT atau yang masih junior, nah itu biasanya pelaksananya. Nah, kalau kita ada kesulitan, itu pasti konsultasinya di yang senior, gitu. Mungkin itu cara dari sekolah untuk menggerakkan. Memang pimpinan itu penting ya, artinya komunikasi pimpinan terhadap ini penting sekali. Dan itu saya belajar banyak dari kepala sekolah saya. Jadi beliau itu bisa menjembatani antara senioritas dan junior gitu. Jadi kalau misalkan juniornya itu ada masalah begitu dengan senior ya, beliau pasti menjembatani. Artinya begini ya, harus itu beliau kan masih muda gitu. Ini pernah ya
saya yang alami gitu ya, karena saya masih emosi meluap-luap. Pernah di antara pimpinan dengan teman-teman di sekolah itu memang bagus, sehingga mereka itu walaupun berundel tapi pasti jalan gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola lapangan yang kecil untuk 701 siswa. Nah, ini kami sebetulnya sebelum pandemi itu kalau upacara itu bisa terpenuhi. Artinya ada yang di lantai atas, ada yang di lantai bawah, tapi di terasnya yang melingkar itu ada yang di lapangan. Tapi ada dempet-dempetan. Kita nggak bisa lencang kanan itu nggak bisa. Jadi harus setengah. Tapi alhamdulillah bisa memenuhi itu untuk upacara. Kalau misalkan untuk kegiatan olahraga itu kan tidak berbarengan. Jadi kelas dengan jenjang tertentu, nah itu biasanya yang satu teori, yang satu praktek, begitu pengelolaannya. Atau kalau misalkan ada materi yang memang memungkinkan lapangan itu dibagi menjadi dua, misalkan ada di kelas 7A dengan kelas 9A misalkan. Kalau dilihat materinya, kalau materinya memungkinkan, maka Bapak guru PJOK, Bapak guru di PJOK itu koordinasi. Sekarang kan mau menerangkan apa? Yang ini menerangkan apa? Kira-kira kalau satu lapangan itu bisa dibagi dua, oke, dibagi dua. Kalau memang tidak bisa, nah itu biasanya satu teori, satu praktek, gitu Pak. Jadi pengelolaannya seperti itu sih, hanya koordinasi antar guru mapel. Dan sudah bisa dipastikan karena gurunya dua, maka nggak mungkin lapangan itu dalam satu hari, dalam satu waktu ada 3 kelas, maksimal 2 kelas. Karena guru PJOK-nya memang hanya 2. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Monggo saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Ratna sudah memberikan jawaban yang jelas gitu ya. Jawaban dari Bu Ratna barusan yaitu bisa saya rangkum di sini nggih. Bapak KS melihat dari pertanyaan dari Bapak Nanang tadi, Bu Ratna menjawab adalah Bapak KS berasal dari produk lokal, yaitu produk lokal SMP Negeri 4 Jember. Kemudian Bapak KS ini konsisten untuk melakukan komunikasi, kemudian koordinasi dan sifatnya merangkul semua lini. Nah, contohnya mengkolaborasikan antara senior dan junior dalam pelaksanaan sebuah program. Untuk yang senior diminta untuk menyumbangkan pendapatnya, kemudian untuk yang junior selain diminta untuk menyumbangkan pendapatnya untuk mengeksekusi program secara langsung. Nah itu. Kemudian menanggapi pertanyaan dari Pak Nanang yang nomor 2, menanggapi pertanyaan dari Pak Nanang yang kedua, Ibu Ratna di sini menyampaikan bahwa lapangan ini kurang luas ya. Akhirnya di situ penyelesaiannya adalah melakukan pembagian jadwal atau melakukan koordinasi antar guru mapel sehingga tidak crash, tidak tempuk dalam satu lingkup tersebut. Demikian yang bisa saya rangkum dari pertanyaan Ibu Ratna, Bapak Nanang. Dilanjut untuk pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Ibu Tuti, yaitu tentang bagaimana cara apakah pengambilan astagfirullah bentar bagaimana cara apa yang paling berdampak apa yang paling penting untuk pengembangan SMP Negeri 4 Jember yang paling penting ya, seperti itu. Monggo Ibu Ratna atau Pak Nurjami nanti menambahkan karena ada yang perlu ditambahkan mungkin Pak Nurjam ini sepertinya. Baik. Baik, terima kasih Pak Guntur. Saya akan mencoba menjawab. Tapi sebelumnya mungkin ada tadi kan belum ada balikan atau tanggapan dari Pak Nanang. Monggo Pak Nanang kami persilakan beri kesempatan untuk memberi balikan atau tanggapan. Iya Pak.
Terima kasih atas waktunya. Nah, memang ini ya, saya bayangan saya itu kalau mungkin berbeda. Anak SD sama anak SMP pasti berbeda. Kalau anak SD itu ketika istirahat ya wis berhamburan gitu di lapangan, lari-lari, kejar-kejaran, main gerobak sodor, ada yang main engklek, ada yang main betengan, ada yang mungkin kalau anak SMP mungkin dari kemarin Bu Ratna mungkin berbeda. Mungkin kalau SMP mainnya di kelas, main TikTok mungkin di kelas ya. Jadi nggak ada lapangan, nggak main lapangan mungkin ya. Mungkin bagi saya cukup mungkin ya tentang jawaban dari Bu Ratna, terutama yang nomor 1 itu mungkin bisa saya serap itu dari jawaban Bu Ratna, mungkin bisa saya praktekkan ke depan. Mungkin terima kasih atas sharingnya. Terima kasih Pak. Baik, Sama-sama, terima Pak kasih. Nanang. Langsung aja karena pertanyaan yang kedua ini dari Bu Tuti. Ini agak bersifat umum ya. Dari Aset 7 umum. aset tadi, adakah aset yang paling berpengaruh dalam mengembangkan program sekolah? Jika ada, apa saja? Jika tidak ada, mengapa? Nah, ini menarik sekali ya. Menurut saya tentunya aset yang paling berpengaruh itu ada, yaitu yang biotik. Yang biotik terutama adalah guru. Ya, terutama guru dan tendik. Dengan adanya guru dan tendik yang kompeten, maka akan muncul kreativitas, ide-ide, kemudian inovasi-inovasi dalam merencanakan program apa yang harus dilakukan oleh sekolah. Kemudian dengan adanya guru yang kompeten tersebut, maka aset lainnya pun juga akan secara otomatis berkembang. Dengan adanya ide-ide tadi, misalkan guru atau kepala sekolahnya memiliki relasi yang luas ke dinas pendidikan atau ke stakeholder yang lainnya, ke masyarakat, sehingga bisa dengan mudah untuk misalkan mendapatkan dana bantuan, mencari donatur untuk pengembangan sarpras. Kemudian misalkan pengembangan sarpras yang lain seperti taman, dengan tendik yang kompeten, yang memiliki inovasi-inovasi yang baik, maka sarpras juga akan berkembang. Kemudian dengan kepala sekolah dan guru-guru yang kompeten pula, maka akan tersusun program-program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga akan terjadi efisiensi dan efektivitas biaya maupun pelaksanaan program tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu penempatan guru dengan tugas tambahan yang tepat sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan minat bakatnya, ya, minat bakat tambahan di tempat yang tepat atau the right man on the right place, maka akan menumbuh kembangkan atau menjadikan sekolah tersebut semakin baik. Saya rasa itu. Terima kasih. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Nurjami sudah menanggapi dengan jawaban yang sangat jelas ya dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Tuti. Monggo dipersilakan Ibu Tuti, ada tanggapan setelah mendengar jawaban dari Pak Nurjami? Iya, Atau ada sangat bagus sekali ya, runtut sekali dan bisa dipahami dengan baik dan memotivasi saya untuk menjadi guru kreatif ya, untuk mengembangkan sekolah yang luar biasa yang digambarkan Pak Jam'i tadi. Terima kasih Pak Jam'i. Monggo nanti bisa mutasi ke tempat saya, Bu. Kita bersama-sama membangun sekolah. Monggo Pak Guntur, dilanjut Pak Guntur. Baik. Monggo mutasi ke tempat saya. Ini sangat profesional banget dan sangat masif sekali ini. Baik, demikian
Mungkin demikian apa yang sudah dipaparkan oleh kedua rekan saya, Bapak Nur Jambi dan Ibu Ratna. Kemudian apa yang sudah ditanyakan oleh Ibu Tuti dan Bapak Nanang, sekaligus juga tanggapan setelah mendengar jawaban dari Bapak Nur Jambi dan Ibu Ratna. Kami mohon tanggapan secara umum dari kedua kelompok tentang apa yang kami paparkan pada hari ini. Monggo dipersilakan. Pak Agus Hendi, Pak KS yang baru, monggo. Ya, monggo Pak. Terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas banget. Jelas ya. Jelas Pak. Bu Tuti, mutasi ke tempat saya saja. Jangan. Pertama, tanggapan untuk kelompok 3 ya. Berbesar hati sekali seorang Bapak Guntur, guru SMP 1 Jenggawa, membesar-besarkan SMP 4 yang sudah sangat memang jempol. Wes, hebat. Teman-teman CGP ini saya sangat merendah semuanya. Tanggapan saya, dari 7 modal aset utama yang dipaparkan tadi, ini merupakan benar-benar sekolah impian dan semua KS ingin seperti itu. Ya, ini benar-benar sekolah impian di mana semuanya 7 aset itu sangat lengkap. Namun begini, benar kata Ibu Ratna, termasuk saya masih bimbang tentang modal politik. Contohnya yang seperti apa, mungkin nanti ada pencerahan dari Bapak fasilitator kita. Pada intinya pemaparan dari kelompok 3 sangat bagus, dan semoga 7 aset yang sudah diidentifikasi itu semakin bisa dimaksimalkan sehingga menjadi sekolah yang jauh lebih baik lagi. SMP 4 semuanya, sekolah semuanya, SDN Bergung 3 juga, amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, nampak keceriaan dan sangat fresh sekali wajah dari Pak Hendi. Ya, terima kasih Pak Hendi atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Mohon maaf ada gangguan. Apakah suara saya didengar dengan jelas? Jelas. Oh, ya, terima kasih. Terima kasih. Tawon. Itu kayak tawon, bro. Kalau bisa kamu jaranya. Pak, sama Bapak fasilitator kita memang lengkap. Seakan-akan ada semacam apa? Tawon, ada Spiderman, ya itu dia ciri khas Bapak fasilitator kita. Alhamdulillah kita bertemu dengan Bapak fasilitator, Bapak Sunawan. Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dari apa yang sudah kita lalui di sesi yang pertama ini, kebetulan sesi yang pertama ini adalah kelompok kami, kelompok 3. Silakan notulen untuk membacakan sebelum mengakhiri apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini. Waduh, gangguan ya kayaknya ya Bu Ratih ya. Atau teman yang bisa mewakili Bu Ratih. Bu Ratna, monggo dipersilakan Bu Ratna. Baik, saya akan membacakan notulen pada diskusi yang pertama, yaitu yang pertama pertanyaan dari Bapak Nanang, bagaimana cara sekolah untuk menggerakkan semua guru baik yang PNS, GBT maupun GBT supaya mau bekerja sama satu dengan yang lain. Intinya adalah yang pertama, terjalinnya komunikasi yang baik antara KS dengan teman, kemudian merangkul KS, berusaha untuk merangkul baik yang senior maupun yang junior, adanya kolaborasi antara senior dengan junior, di mana senior dan junior itu dimintai ide atau pendapat, dan juniornya yang mengeksekusi jika seniornya itu tidak bisa untuk mengeksekusi begitu. Mungkin karena keterbatasan misalkan di bidang IT begitu. Kemudian karena KS mungkin berasal dari sekolah, jadi yang mula-mula guru menjadi kepala sekolah, ini juga merupakan modal sebetulnya untuk menjalin komunikasi dan mengetahui karakter dari teman-teman di sekolah tersebut.
Yang kedua, pertanyaan dari Bapak Nanang, bagaimana cara mengelola lapangan yang kecil untuk 701 siswa? Yaitu yang pertama, jika digunakan untuk upacara, maka menggunakan 2 lantai. Ya, walaupun jaraknya sangat berdekatan. Untuk pelajaran PJOK, adanya koordinasi dari 2 guru PJOK. Apakah bisa melaksanakan pembelajaran di satu lapangan atau tidak? Itu jawaban dari saya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu dari Bu Tuti, dari ketujuh aset, manakah yang paling berpengaruh? Bapak Antu Jam'i menjawab yaitu aset biotik. Aset biotik di sini adalah guru dan tenaga pendidikan. Dengan guru dan tenaga pendidikan yang berkompeten, maka akan muncul ide dan inovasi untuk membuat program sekolah, baik program rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan guru dan pendik yang kompeten, maka aset lainnya juga otomatis akan berkembang. Kemudian penempatan guru untuk tugas tambahan disesuaikan dengan kompetensi dari guru tersebut. Istilahnya adalah the right man in the right place. Nah, itu yang bisa kami sampaikan dari Notulen. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Guntur. Terima kasih Bu Ratna. Demikian teman-teman sudah dibacakan notulen pada sesi yang pertama ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas respon dan berbagai ide, masukan. Salam sehat selalu dari kami untuk teman-teman sekalian, sama Guru Penggerak Indonesia. Saya akhiri, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa. Kasih oplosan ya untuk kasih aplaus ya untuk kelompok 3. Oplosan. Pak Guntur ya oplosan. Keterucut dia barusan ya. Nggak tahu lidah ini kok gampang. Luar biasa ya untuk kelompok 3. Di sini saya tidur. menarik ya, cukup menarik itu di modal politik ya. Di sini apa yang disampaikan dari 7 modal tadi sangat luar biasa dari SMP 4 ya, sekolahnya Bu Ratna. Nah, ini modal politik ya, kepala sekolahnya di kelompok MKKS ya, dia bisa mempengaruhi ya, bisa berpengaruh pada kelompok kepala sekolah SMP itu yaitu MKKS ya. Dan di sini lebih yang lebih spesifik ya, lebih detail di itu tadi ya, Jumat berbagi. Kalau di SD itu kadang ada semacam yang namanya jimbitan dan sebagainya. Nah, ini saya kira model-model seperti ini yang perlu kita kembangkan, apapun namanya ya, intinya kan kita melatih anak ya untuk rasa sosial yang tinggi, untuk saling berbagi. Itu yang terpenting, karena pendidikan sejak dini itu akan lebih melekat ya, ketimbang kita mendidik orang yang sudah dewasa, akan paling ya hanya yang katanya sekarang itu apa itu ya, istilahnya hanya pamer dan sebagainya. Tapi kalau itu memang sudah diajarkan sejak dini, maka akan melekat pada jiwa anak tersebut. Itu sangat baik sekali, bisa menginspirasi ke sekolah lain. Namun juga perlu dimaklumi ya, bagi teman-teman yang dari SD ya, kalau SMP minimal ya ratusan lah, paling enggak jumlah siswanya ratusan tadi sampai 700 dan sebagainya. Tetapi tidak menjadi istilahnya penghalang bagi kita untuk selalu mengelola sumber daya yang ada itu dengan baik. Seperti yang saya katakan kemarin, ya kita jangan merasa kurang ya, aduh saya tenaga pendidiknya saya kurang, sarpasnya saya kurang. Tapi justru sebaliknya, bagaimana memaksimalkan kekurangan sumber daya yang ada itu.
Nah sekarang pun ya mungkin juga agak terkejut ya bagi teman-teman SMP ya yang diangkat menjadi kepala sekolah di SD ya. Ya, Betul. agak terkejut ya. Wah, yang SD kok muridnya cuma sedikit, ada yang kurang dari 100 dan sebagainya. Tapi itu tidak menjadi masalah. Toh yang kita kelola sama-sama siswanya, kita beda jumlah saja ya. Beda sarana prasarananya mungkin ya. Yang apalagi SMP yang di kota, kemudian guru tersebut mendapat tugas sebagai kepala sekolah di SD yang letaknya di pinggiran ya, pinggiran. Tapi saya justru saya justru tertarik, menarik ya, menurut saya itu justru menarik. Saya termasuk di kecamatan saya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya yang dari SMP. Nah kita lihat saja nanti actionnya bagaimana. Mudah-mudahan ini akan terjadi kolaborasi ya, terjadi kolaborasi antara SMP dengan SD, walaupun tatarannya itu beda ya, tetapi yang sumber daya yang kita kelola adalah sama. Demikian, sekali lagi kasih aplaus ya untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3, luar biasa.